Senyumannya ini bisa mengandung dua tafsir. Mengandung dua makna nih. Senyum minta untuk segera diselesaikan apa? Lanjut Pak nggih? Lanjut, alhamdulillah. Kita menambah insya Allah beberapa, mungkin 2 atau 3 keutamaan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Kitabil Adhkar, dalam kitab yang beliau beri judul Al-Adhkar. Ini kemarin Syekh Awadul Karim beliau menyampaikan bahwa termasuk kitab yang harus dimiliki oleh kita kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah wal jamaah, itu kitab Al-Adhkar. Kenapa? Karena kitab Al-Adhkar ini menghimpun doa-doa, zikir-zikir Nabi Muhammad SAW. Hampir semua doa, zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ada di dalam kitab ini. Namanya apa? Al-Adhkar. Jangan tidak perlu beli yang bahasa Arabnya. Sekarang sudah ada terjemahannya. Jadi kalau yang ingin banyak pengetahuan tentang zikir-zikirnya Nabi, tentang doa-doanya Nabi, beli kitab apa? Al-Adhkar. Belinya di mana? Di mana-mana aja. Di mana-mana ada, di Gramedia ada, apalagi sekarang Shopee, Tokopedia, itu tinggal jenengan tulis Al-Adhkar muncul. Harganya wallahu alam gitu. Cuma kayaknya murah, enggak sampai 100.000. Enggak sampai 100.000. Hanya saja kalau kita punya ini, insya Allah kita akan memiliki banyak sekali pengetahuan dan insya Allah juga akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Para ulama berkata, ishtaril bi'iddar washtaril adhkar. Juallah rumahmu dan berilah kitab Al-Adhkar. Jadi kalau tidak punya uang katanya jual rumah Pak. Jual rumah demi membeli kitab ini. Artinya kitab ini istimewa. Saya sudah beli alhamdulillah. Jadi tidak jadi jual rumah. Memang juga tidak ada rumah Pak. Belum ada rumah. Insya Allah rumah dunia akhirat. Insya Allah amin. Jadi kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ini termasuk kitab yang sudah banyak di Indonesia. Hanya saja kalau para penggiat zikir seperti panjenengan itu harusnya punya semangat untuk punya kitab itu. Kitab Al-Adhkar sudah ada terjemahannya. Jadi jenengan kalau baca zikirnya itu sudah ada, artinya kan enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, rawaina fi sahihaini an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. Barang siapa, ada 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya pada waktu malam, maka 2 ayat itu sudah cukup baginya. 2 ayat itu apa? Sudah cukup baginya. Ini yang nyampaikan kembali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan cukup ini? Apa yang dimaksud dengan cukup di sini? Ulama memiliki 2 pandangan. Ada yang berkata kafatahu minal afati fi lailatihi. Membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah ini cukup bagi kita untuk melindungi diri kita pada malam hari dari segala bentuk keburukan. Kalau kita baca 2 ayat ini. Ini tafsir yang pertama Bang. Jadi kalau dibaca apa? Akan terlindungi dari keburukan pada malam hari. Jadi insya Allah malam hari ini kita terhindar dari segala bentuk keburukan. Yang kedua, kafatahu min qiyami lailatihi. Cukup 2 ayat ini dibaca untuk menutupi kekurangan kita dalam menghidupkan malam. Menghidupkan malam di sini maksudnya apa? Beribadah pada malam hari.
Orang yang baca 2 ayat ini sudah cukup katanya. Meskipun dia tidak menghidupkan apa? Malam hari. Tapi jenengan jangan salah paham nih Pak. Menghidupkan malam hari ini maksudnya apa? Dalam ibadah. Bukan menghidupkan malam hari dengan HP. Kalau main HP malam hari memang hidup malamnya. Cuma bukan hidup ini yang dimaksud. Yang dimaksud ini adalah menghidupkan malam dengan ibadah, dengan sholat tahajud, dengan zikir, baca Quran. Kita tidak mampu untuk sholat tahajud, tidak mampu untuk zikir, tidak mampu baca Quran malam hari. Jangankan malam hari, siang hari aja susah gitu Pak. Apalagi malam hari ya sudah, baca 2 ayat ini. Baca Rotibul Haddad, insya Allah itu sudah mewakili, dikatakan kafatahu, cukup. Artinya kita insya Allah sudah tercatat sebagai orang yang menghidupkan malam kita dengan ibadah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada satu keutamaan terakhir dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimallahu taala fi tafsirihi an Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai am wa anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat sebuah tulisan sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun lamanya. Kemudian Allah menurunkan dari catatan tersebut 2 ayat yang menutup surat Al-Baqarah, yaitu surat yang apa ayat tadi itu Amanar Rasul. Katanya ini ayat yang memang sudah tercatat sebelum diciptakan langit dan bumi, apalagi kita. Kemudian kedua ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yuqra'ani fi darin, maka tidak dibaca 2 ayat ini, yaitu Amanan Rasul sampai akhir ayat. Tidak dibaca kedua ayat ini di sebuah rumah, fayaqrabaha syaiton. Tidak dibaca kedua ayat ini di sebuah rumah kecuali setan tidak mampu untuk mendekati rumah tersebut. Sudah ada perisainya ini rumah. Begitu juga dengan rumah kita. Jadi kalau misalnya rumahnya agak horor Pak, banyak setan, banyak penunggunya, baca ini ayat. Atau lebih praktisnya kita baca Pak Rotibul Haddad di rumah kita, insya Allah setan itu tidak berani masuk, tidak berani. Karena apa? Sudah dilapisi dengan apa namanya ini? Dengan kedua ayat ini, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaten mawon nggih. Jadi ini beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari 2 ayat surat Al-Baqarah ini. Insya Allah kita semuanya semakin istiqomah untuk mengamalkan semua isi dari Rotibul Haddad setiap hari. Insya Allah setiap hari, tidak lewat 1 hari kecuali kita sudah baca Rotibul Haddad. Ya minimal malam hari. Kalau bisa baca lebih daripada itu, alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diberikan nikmat taufik, diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam urusan dunia, dimudahkan di dalam melaksanakan kebaikan, membantu orang lain, bermanfaat untuk orang lain, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil barzakh wa fil mahsyar wa fil akhirah wa dukhulil jannah bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma ihfadh masyayikhana wa khususan Syekhana Awadil Karim. Allahumma hafadhu, Allahumma arhamhu, Allahumma wafiqhu lima tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi niyatil qabul. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.